Cinelife C1 dan V1 ini adalah 4 input HDMI video switcher bikinan Cinetrack yang dijual dengan harga hanya Rp7.750.000 untuk C1 dan Rp6.750.000 untuk V1. Tapi punya fitur yang jauh lebih banyak daripada video switcher lain seperti Atom Mini Pro. Bisa vertical live streaming, built-in 5,5 inch LCD screen, T-bar untuk manual transition, PTZ control, local video recording, RTMP multi live streaming platform, bisa dikontrol dengan smartphone, dan seabrek fitur lainnya. Halo rock'n'roll shooters, sering dengar istilah multicam? Multicam atau multikamera adalah teknik pengambilan gambar dengan lebih dari satu kamera, minimal 2 kamera. Kenapa pakai multicam? Supaya kita tidak perlu take berulang kali untuk mengambil angle dan shot size yang berbeda. Misalnya di video ini, cam 1 untuk medium shot, cam 2 untuk medium close up, dan cam 3 untuk mengambil detail dari apa yang ada di depan saya ini. By the way, in case teman-teman pada nanya, kan saya habis kemalingan ya, kok ini kamera-kameranya ada semua. Nah, kamera-kamera dan lensa-lensa ini semuanya saya dapat pinjaman dari sana sini. Ada yang pinjam dari anak kantor, ada yang pinjam dari temen, dan ada yang sewa dari rental. Nah, kalau teman-teman mau sewa kamera, bisa langsung cek ke website ini. Balik lagi tentang multicam. Multicam ini biasanya dilakukan untuk live streaming atau live broadcast event seperti live conference, live music, ibadah online, online meeting, atau live event lainnya. Atau untuk live multicam tapping seperti podcast atau talk show yang harus direkam dulu dan mungkin akan dilakukan pengeditan sebelum ditayangkan. Nah, di saat-saat seperti itulah kehadiran sebuah video switcher atau video mixer sangat dibutuhkan agar kita bisa memilih secara langsung kamera mana yang akan direkam atau ditayangkan secara live. Dengan alat ini, kita jadi tidak perlu membuang-buang waktu lagi untuk melakukan sinkronisasi dan editing dari berbagai source kamera di editing software. Jika kamu merekam multicam misalnya sebuah podcast 2 orang yang membutuhkan 3 kamera, yaitu 1 kamera untuk master to shot dan 2 kamera lainnya untuk medium close shot ke masing-masing orang dan tanpa switcher, akan ribet banget prosesnya. Pertama, semua kamera harus merekam internal, yang bisa jadi setiap kamera memorinya harus sering-sering ganti karena penuh, atau malah kameranya overheating karena nggak bisa merekam internal dalam durasi yang lama. Habis syuting, kamu juga harus ngeload satu persatu memori dari kamera ke PC, baru kemudian bisa melakukan sinkronisasi antara audio dengan gambar dari semua source kamera di editing software, dan baru bisa melakukan pengeditan yang cukup melelahkan, ribet, dan makan waktu banget. Akan lebih efektif jika kita melakukan live switching saja pakai video switcher, dan audio beserta videonya bisa kita rekam memakai external recorder mengambil dari HDMI program outnya, atau kalau pakai Cinetrack C1 dan V1 ini tinggal colok SSD ke USB portnya untuk merekam program outnya. Simple. Jika dibandingkan dengan video switcher lain yang sudah lebih populer seperti Atom Mini Pro, Cinetrack Cinelife C1 dan V1 ini punya lebih banyak fitur-fitur yang saya favoritkan. Kita mulai dari dalemannya dulu ya, inner beauty-nya, software-nya. Karena kalau ngejudge dari fisiknya doang, gampang. Easy settings and customizations. Switcher ini enak banget kalau mau disetting ini itunya untuk kebutuhan multicam. Nggak perlu colok USB ke komputer dan harus membuka softwarenya dulu seperti seri Atom Mini. Misalnya nih, kita mau memasukkan logo atau background picture. Kita tinggal copy filenya di USB ke folder logos kalau mau memasukkan logo, dan masukkan full screen image ke folder images. Lalu colok ke USB-A portnya. Langsung aja pencet tombol menu dan langsung bisa kita masukkan ke inner library switcher. Dan lakukan pengaturannya langsung dari switchernya memakai control knob dan joysticknya ini.
Kalau di C1 kita bisa langsung lihat pengaturan menunya di built-in LCD 5,5 inch-nya. Tapi kalau di V1 tinggal colok monitor ke aux-nya sebagai preview monitor dan untuk menu settings-nya. UI-nya cukup intuitif, walaupun hanya ada ikon-ikon di setiap menu utamanya, tapi mudah dimengerti kok fungsinya untuk apa aja. Di video ini saya nggak akan bahas detail semua jeroan menu C1 dan V1 karena bakal jadi panjang banget nanti durasinya. Tapi intinya, semua settingan yang biasa kamu lakukan saat melakukan live multicam atau live streaming seperti pengaturan keying, masking, audio, recording, dan streaming frame rate dan bitrate, upgrade firmware, dan lain-lain bisa dilakukan langsung di dalam switchernya. Asiknya lagi, C1 dan V1 ini bisa dikontrol lewat web browser dari PC atau dari handphone. Baik untuk switching seperti ini live switching pakai handphone teman-teman. Di remote pakai handphone. Atau untuk setting ini itu tanpa harus install software. Syaratnya switchernya harus tercolok dengan kabel Ethernet ke router. Lalu PC atau handphone kita harus pakai jaringan yang sama juga. Kalau sudah pakai jaringan yang sama, kita masuk ke menu, masuk ke settings, network, lalu aktifkan DHCP-nya. Lalu kita ketik IP address yang nongol di sini ke web browser PC atau scan barcode yang ada di menu remote ini kalau mau dikontrol wirelessly pakai smartphone selama smartphonemu terhubung ke WiFi di jaringan yang sama. Fitur ini sih berguna banget kalau kamu misalnya lagi workshop atau seminar di panggung dan kamu pengen switching sendiri untuk output ke LCD screen yang ada di stage, mau dari source kamera atau mau dari materi presentasi kamu. Mau mengkonfigurasi efek transisi, setup custom scene, nyeting chroma dan lumaki, ngeset destinasi RTMP stream, ngupload logo dan background image, kontrol audio mixer, update firmware dan lain-lain bisa dilakukan lewat web interface-nya saja. Mantap jaya. Fitur fisik yang paling menonjol dari C1 dan V1 ini adalah T-bar alias transition bar. Ini enak banget buat transisi manual. Kita bisa ngatur sendiri timing untuk perpindahan antar source-nya. Misalnya mau di hold di tengah-tengah dulu seperti ini. Nah, terus nanti balikin lagi manual juga. Fitur seperti ini nggak ada di item ini. PTZ Camera Control. PTZ adalah pan, tilt, dan zoom. Artinya switcher ini bisa dipakai untuk mengontrol pergerakan sampai dengan 4 kamera PTZ seperti ini secara real time memakai PTZ rocker alias joysticknya. Selama terhubung dengan kameranya melalui network dengan colok ke port RJ45-nya. Selain pergerakannya, kamu juga bisa mengontrol settingan lain seperti speed, fokus, exposure, dan white balance-nya dengan masuk ke menu dan pilih ke menu PTZ. Sayangnya saya nggak ada kamera PTZ, jadi nggak bisa menunjukkan fungsi PTZ control secara langsung. Scenes adalah fitur untuk memilih 6 scene layout. Mau salah satu source saja, pilih dari 4 source HDMI atau dari still image di inner library kalau kamu pencet pad, atau dengan 5 layout lain yang ada background image plus 2 layer A dan B seperti ini. Untuk memilih source mana yang akan ditampilkan di layar A dan B, pencet tombol A sampai terlihat ada border hijau. Lalu pilih mau dari source berapa, dan pilih layer B dengan pencet tombol B sampai ada border hijau. Lalu pilih mau ambil source dari HDMI yang mana. Layer A dan B masing-masing bisa kita atur ukuran dan posisinya. Misalnya A mau dikecilin, pencet tombol A, pencet menu, klik pause atau size, atur ukurannya dengan control knob, dan atur posisinya pakai PTZ controllernya dan klik control knobnya. Untuk yang B, pencet tombol B, lalu atur kayak tadi buat ubah ukuran dan posisinya. Untuk mengganti backgroundnya, masuk ke menu, lalu ke image. Lalu kita pilih image yang ada di library, pencet 2 kali control dial untuk assign image-nya. Atau add image untuk menambahkan image sendiri dari USB drive dengan ukuran image maksimum di 1920 x 1080 pixels. Kalau udah oke, tinggal kita lempar ke program out. Chroma dan Luma Key. Di item ini cuma ada 1 tombol key dan misalnya kamu mau chroma keying dengan menghilangkan green screen, repot banget. Harus masuk ke softwarenya dulu di PC buat nyeting ini itunya. Sedangkan kalau di C1 dan V1 ini tinggal pencet tombol chroma. Dan untuk mengatur keyingnya,
Masking sampai mengatur ukuran dan posisi source yang akan kita key bisa langsung dilakukan di menu switchernya. Misalnya di input 4 kita punya visual dengan background green screen seperti ini. Masukin dulu ke preview monitor, pencet chroma lalu pencet menu, pilih ke bagian chroma, kita key warna hijaunya menggunakan control knob dan PTZ key-nya. Atau kalau mau cepat, tinggal pilih region lalu klik control knob untuk key otomatis. Lalu kita bisa fine adjustment lagi dengan mengatur similarity dan smoothness-nya. Kalau mau ganti background image-nya, tinggal masuk ke menu. Setelah oke, tinggal lempar ke program out dengan pencet auto atau cut. Sedangkan fitur Luma ini berfungsi untuk menghilangkan warna hitam atau putih yang ada di gambar. Nggak perlu ditunjukkan caranya, udah pada tahu lah ya. Sama aja kok kayak pakai chroma. Kita bisa dengan gampang menambahkan superimpose logo seperti ini di C1 atau V1 dengan memencet tombol logo. Untuk memilih logo dan mengatur posisinya, masuk ke menu, pilih bagian image lalu pilih logo. Klik Ctrl Dial 2 kali untuk assign. Kalau mau nambah logo format PNG dengan alpha channel dari USB drive, tinggal masuk ke add logo ini. Ukuran logo maksimalnya di 960 x 540 pixel. Untuk mengatur posisinya, masuk ke menu logo position, lalu atur posisinya dengan memakai PTZ joysticknya. Selain fitur-fitur favorit tadi, Cinetrack Cinelife C1 dan V1 ini punya beberapa kesamaan, yaitu ukuran fisik sama persis, panjang 20 cm, lebar 12,3 cm, dan tingginya 4,5 cm dengan berat yang sama yaitu 670 gram. Untuk input dan output portsnya di bagian belakang sama-sama ada 4 HDMI inputs untuk input dari 4 kamera atau dari sumber lain seperti laptop. Bisa menerima sinyal 1080p sampai dengan 60 fps. Sama-sama ada RJ45 LAN connector untuk mengontrol PTZ untuk live streaming atau untuk mengontrol switcher lewat web browser di PC atau smartphone. C1 dan V1 sama-sama ada satu port USB-C untuk UVC. UVC ini berguna untuk mengcapture program out dari switcher ini ke komputer tanpa butuh device tambahan seperti capture card dan tanpa perlu install driver apapun. Jadi kalau dicolok USB-C-nya ke komputer, langsung bisa dideteksi ke berbagai aplikasi. Bisa ke vMix, OBS, Zoom, Gmix, YouTube, TikTok, atau Instagram kalau kamu udah punya akses ke Instagram Live Producer. Tinggal pilih UVC kamera setelah kamu colok USB dan menyalakan switchernya. Di bagian sampingnya sama persis, ada dua audio input dengan jack 3,5 mm, port untuk headphone, satu USB-C untuk toli, dan satu USB Type-A untuk update firmware, import image, dan record dari program out. Sama-sama ada satu lubang mounting point 1/4 inch di bagian ini kalau mau pasang langsung ke light stand atau ke tripod. Untuk tombol-tombol fisiknya punya banyak kesamaan. Mulai dari tombol lock ini, biar nggak ada yang keubah kalau kita nggak sengaja pencet tombol-tombol di switcher. Lalu tombol mute ini untuk mematikan audio di program out. Kemudian tombol rec ini untuk mengaktifkan local video recording. Kita bisa merekam program out ke USB storage dengan colok ke USB-A. Untuk frame rate dan bitrate-nya bisa diatur dengan masuk ke menu dan pilih di menu yang paling tengah ini. Frame rate tertingginya di 60 fps dan bitrate tertingginya di 30 mbps dengan pilihan kodek H264 dengan resolusi output di Full HD. Di samping rack ada tombol stream. Kita bisa set RTMP sampai dengan 2 destinasi live streaming platform. Untuk bisa streaming dari C1 dan V1 ini, kita harus masuk ke web interface-nya yang caranya udah saya jelaskan di awal tadi. Kalau di web interface divisi, seperti ini tampilannya. Pilih tab media, lalu masukkan server address dan streaming key-nya di sini. Kalau mau live di YouTube kamu pilih create, go live, setting-setting ini itu sampai save, lalu copy stream key-nya di bagian ini dan paste ke web interface-nya Cinetrack tadi. Untuk server address-nya ambil dari stream URL ini. Kalau udah, tinggal save. Nah, kalau udah siap live stream, tinggal pencet tombol stream ini. Dan ini adalah tampilan live streaming di YouTube-nya. Kita tinggal switching aja mau dari source yang mana. Untuk mengatur kualitas live streamingnya menyesuaikan speed internet kalian, tinggal masuk aja ke menu dan pilih FPS serta bitrate-nya di sini. Ada tombol still dan pad. Tombol still ini untuk nge-freeze program out. Kalau tombolnya ngedip-ngedip merah, berarti program out-nya di-freeze.
Sedangkan tombol pad alias pattern ini untuk memunculkan still image atau graphics yang sudah tersimpan di library switcher. Namanya tombol pad alias pattern yang sebenarnya kalau di broadcasting berfungsi untuk menayangkan test pattern seperti ini sebelum memulai penayangan program TV untuk mengecek apakah video atau audionya sudah terpancar atau belum. Kemudian ada tombol cut untuk hard cut transition dan tombol auto untuk transisi otomatis dengan tipe transisi yang bisa kita pilih sampai dengan 36 pilihan efek transisi. Untuk memilih efek transisi di C1 ada tombol efek, jadi lebih gampang buat langsung pilih efek-efeknya. Sedangkan di V1 untuk memilih dari ke 36 pilihan efek harus masuk ke menu, lalu pilih ke bagian efek. Tapi enaknya di V1 ada dedicated buttons buat 3 efek yang paling sering dipakai, yaitu mix, deep, dan wipe. Sedangkan di C1 tidak ada. Kemudian tombol FTB untuk fade to black yang dipakai untuk mengakhiri sebuah segmen atau program. Dan tentunya sama-sama ada tombol menu dan control knob atau dial knob untuk mengakses semua settingan di switcher. Sebenarnya untuk jumlah ports input dan output HDMI antara C1 dan V1 ini sama persis, tapi ada yang sedikit berbeda di fungsi dari kedua HDMI outnya. Kalau di C1, kedua HDMI outnya untuk program out dan tanpa multi view out. Sedangkan di V1 dibagi satu untuk program out dan satu untuk aux untuk multi view out. Sebenarnya agak sayang ya di C1 untuk HDMI outnya dua-duanya program out. Karena kalau untuk live multicam yang serius, saya nggak mungkin cuma mengandalkan monitor 5,5 inch-nya ini untuk preview setiap source-nya. Ini terlalu kecil buat ngecek apakah gambarnya benar-benar fokus sebelum dilempar ke program out. Saya sudah coba cari-cari di menunya C1 tapi nggak nemu sama sekali settingan buat mengubah salah satu HDMI out-nya C1 menjadi multi view out. Semoga ini bisa diperbaiki dengan firmware update. Nah, kalau perbedaan secara fisik yang jelas banget terlihat berbeda, Cinetrack Cinelight C1 ada built-in LCD 5,5 inch-nya. Ini nggak touchscreen ya, tapi berguna banget buat live streaming dengan tim kecil atau untuk live streaming kecil-kecilan di rumah, biar nggak harus colok monitor untuk sekadar lihat preview atau untuk nyeting ini itu. Walau cuma 5,5 inch, tapi ini udah tajam banget karena resolusinya udah full HD. Menu-menu dan settingan-settingannya terbaca jelas. Akurasi warnanya juga oke. Nggak terlihat beda dengan apa yang terlihat di LCD kamera. Kalau dari tombol-tombol fisiknya yang jelas beda banget adalah untuk tombol input source-nya. Kalau di V1 cuma ada satu baris tombol dari input 1 sampai input 4. Nah, di C1 ini ada 2 baris. Kalau di V1 yang hanya ada satu baris tombol source ini, untuk langsung hard cut tanpa transisi antar source harus pencet tombol cut dulu. Misalnya sekarang karena lagi on dari kamera 1, tombolnya akan berwarna merah. Jika kita pencet source 2, tombolnya akan berwarna hijau dan gambarnya akan ada di preview monitor di sebelah kiri ini. Biar kelempar ke program out, kita harus pencet tombol cut ini dulu. Maka tombol yang tadinya berwarna hijau berubah jadi merah, yang artinya lagi on. Sedangkan kalau di C1 ada 2 cara untuk melakukan cut ke source lain. Kalau mau standby atau lihat dulu di preview monitor, pencetnya tombol preview source yang di baris bawah ini, baru pencet tombol cut. Tapi kalau mau langsung cut antar source tanpa preview dulu, bisa langsung pencet tombol source yang di baris paling atas ini. Tombol red ini cuma ada di V1. Tombol ini berfungsi untuk mengatur lama durasi transisi auto yang sudah kita pilih. Misalnya kita mau durasi transisi autonya sepanjang 3 detik. Pencet tombol red di V1, lalu atur durasinya memakai dial knob-nya. Maka setiap kamu pencet tombol auto, durasi transisinya antar source akan selama 3 detik. Untuk mengatur lama durasi auto transition, di C1 harus masuk ke menu dan set durasinya dengan masuk ke menu transition, klik dial knob, lalu set duration-nya di sini. Tombol MV ini hanya ada di V1. Defaultnya berfungsi untuk ke HDMI aux out-nya sebagai multi view yang dibagi-bagi layarnya. Yang kanan untuk nunjukin program out alias yang lagi tayang, yang kiri adalah preview sebelum naik tayang. 4 di bawah kiri ini adalah untuk monitoring keempat HDMI inputnya, dan di kanan bawah ini untuk menampilkan berbagai informasi settingan di switchernya. Tapi jika kita tekan tombol MV sambil berkedip seperti ini, berfungsi untuk memilih HDMI out aux-nya mau dipakai untuk program out juga,
untuk preview full screen dari salah satu source atau langsung bypass ke salah satu dari keempat input HDMI-nya. Tapi HDMI yang program out nggak bakal ikut keubah ya, cuma untuk settingan HDMI out aux-nya saja. Di V1 ada tombol cam khusus untuk memilih salah satu dari keempat source kamera PTZ yang akan dikontrol dengan PTZ rocker atau joysticknya. Sayangnya saya nggak ada kamera PTZ jadi nggak bisa nyobain. Kalau di V1 harus pencet tombol cam di sini baru pilih source kamera PTZ-nya dari salah satu preview yang di bawah ini. Untuk tombol fisik audio di V1 tidak ada tombol khusus untuk memilih source audio dari tiap-tiap kamera seperti di V1. Cuma ada satu tombol audio. Pengaturan level audio setiap source-nya harus masuk ke menu dulu dengan menekan tombol audio dan lakukan penyetingan dengan memakai PTZ control dan control dial-nya. Walaupun nggak ada tombol fisik untuk pengaturan setiap channel audionya, semua parameter kontrol audio sama persis kok antara V1 dengan V1. Sedangkan di V1 sudah ada tombol fisik untuk setiap audio source-nya. Misalnya kita mau memasukkan audio dari mic 1, seperti background music yang saya ambil dari komputer ini, tinggal pencet tombolnya saja sampai hijau. Dan level audionya juga bisa diatur langsung dari sini. Setiap input kamera juga bisa kalau mau always on audionya atau mau AFV alias audio follow video, yaitu audionya bakal ikut on kalau source videonya juga on dan audionya bakal off kalau source videonya off. Tinggal pencet tombol AFV saja. Nah, misalnya sekarang ini karena audionya masuk ke cam 1 yang mana ngikut ke HDMI, maka saya nyalakan channel 1 dan setiap saya pindah kamera, audionya selalu menyala dari kamera 1. Tes 1 2 3, tes 1 2 3, audio masuk dari kamera 1 masuk ke HDMI cam 1. Tapi jika misalnya saya pengen audio channelnya ngikut dari source kameranya, maka saya pakai fitur AFV alias audio follow video. Saya nyalakan AFV di source 4 biar nanti kalau saya pindah ke source 4 audionya akan langsung nyala. Kontrol audionya bisa langsung dari sini. Tes 1 2 3, audio di channel 1 di cam 1 tetap nyala karena saya aktifkan channel 1 always on. Saya pindah ke channel 1, saya pindah ke source 1, audio dari source 4 langsung mati. Audio saya dari cam 1 nggak bakal hilang karena di input 1 saya nggak aktifin AFV, tapi mencet tombol di channel 1 biar always on. Kalau mau audio dari cam 1 ini mati saat saya pindah ke source lain, tinggal saya aktifkan saja tombol AFV di input 1. Fitur paling berguna di zamannya vertical video content seperti sekarang ini cuma ada di Cinelive V1, yaitu vertical live streaming. Cinelive V1 ini mendukung multiview dan streaming dengan format vertikal. Cocok buat kamu yang sering live di platform vertikal seperti TikTok atau Instagram. Cara mengubah ke mode vertikalnya cukup dengan pencet menu, masuk ke menu output yang nomor 3 dari kanan ini, pilih MV Rotate dan Enable untuk menjadikan layout multiview-nya jadi vertikal. Lalu masuk ke STM Rotate agar streamingmu juga ngikut vertikal untuk orientasi videonya. Oke Rock and Roll Shooters, sebenarnya saya pengen lebih banyak lagi bahas soal Cinetrack Cinelive C1 dan V1 ini. Cuma nanti videonya jadi bakal panjang banget. Jadi kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di kolom komentar di bawah. Kalau menurut saya sih, C1 dan V1 ini video switcher yang cocok untuk live streamer, produksi live taping seperti podcast, ibadah online, online meeting, atau event kecil menengah. Lalu setelah menonton video ini, kamu lebih cocok pakai C1 atau V1? Dan apa alasannya? Sampai jumpa di video selanjutnya.